Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukumus sa'idah. Alhamdulillah. Sa'idatun mubarakah. Naam. Kaifa halukum hadal yaum? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah bi khair. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin fi hadhihi lailah nahnu nastati' an najtami'a fi hadha sum linastamira dirasatana 'anil qawaid al-lughah ar-rabi'ah. Naam, hayya bina nabda'u liqa'ana fi hadhihi lailah biqiraati suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah, pembelajaran kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita melanjutkan materi ya yang kemarin, yaitu tentang syibuhul jumlah ya. Syibuh jumlah yaitu susunan dua kalimat atau dua kata yang belum mempunyai makna sempurna. Kemudian syibuh jumlah itu bisa kita artikan yang menyerupai kalimat ya, menyerupai kalimat. Maksudnya adalah kalimat kan terbentuk dari dua kata atau lebih begitu ya. Baik. Kemarin yang pertama ada jar majrur, kemudian dzaraf madruf, kemudian yang ketiga sekarang adalah mausuf sifat ya. Mausuf sifat. Nah, mausuf sifat. Mausuf itu artinya adalah yang disifati ya. Atau biasanya itu lafadznya itu berada di awal, lafadz yang pertama begitu ya. Lafadz yang pertama dinamakan mausuf atau yang disifati, sesuatu yang disifati. Kemudian untuk lafadz yang kedua itu namanya sifat atau yang mensifati. Sifatnya itu bagaimana? Contoh di sini ada mar'atun sholihatun ya, mar'atun sholihatun, perempuan yang baik. Nah, berarti sifatnya di sini apa? Mar'at, solihah. Iya, sholihatun ya, sifatnya adalah sholihatun ya, yaitu lafadz yang kedua, sifatnya berada di lafadz kedua. Kemudian mausufnya yang disifati itu apa? Mar'atun ya, ya di sini ada mar'atun yaitu perempuan begitu. Sholihatun yang baik ya, jadi sifatnya sholihah, mausufnya mar'atun ya. Perlu diingat-ingat kalau misal sifat itu berada di lafadz kedua, kalau mausuf yang disifati itu di lafadz pertama. Kemudian ada contoh lagi di sini ta'amun ladzidun. Ta'amun ladzidun. Nah, di sini ada sifat mausuf. Mausufnya yaitu ta'amun, ladzidun itu sifatnya makanan yang lezat ya. Kemudian ada contoh lagi maldorun jamilun. Maldorun jamilun ya. Nah, mausufnya di sini adalah maldorun yang artinya pemandangan. Nah, sifatnya itu jamilun yang artinya indah ya. Jadi kalau untuk kata sifat itu kita tambahkan arti yang ya. Kita tambahkan arti yang.
Contohin tadi pertama kan mar'atun sholihatun. Mar'atun perempuan, sholihatun baik. Nah, perempuan baik maksudnya adalah perempuan yang bersifat baik seperti itu. Kemudian ta'amun lazidun. Itu juga makanan lezat. Maksudnya makanan yang lezat seperti itu ya. Kalau untuk sifat mausuf itu kita tambahkan arti yang. Maldorun jamilun, pemandangan indah. Maldorun jamilun, pemandangan yang indah. Seperti itu. Kemudian untuk poinnya yang perlu diingat, itu yang pertama ada harokatnya. Ya, jadi harokat sifat itu mengikuti mausuf. Ya, nih harokat sifat atau lafaz kedua mengikuti mausufnya atau lafaz pertama. Ya, di sini mar'atun, di sini harokatnya dhammah, kemudian dia tanwin. Jadi sifatnya juga harus dhammah dan juga tanwin. Begitu ya. Perlu diingat harokat sifat atau harokat yang di belakang itu kan sifat. Itu mengikuti mausufnya. Ya. Kemudian al dan tanwin juga harus sesuai. Nah, ini contohnya. Mar'atun sholihatun ya. Karena mausufnya ini tanwin, berarti sifatnya juga ikut tanwin gitu. Kemudian kalau misal kita tanwinnya diganti menjadi al, berarti al mar'atu as-sholihatu. Begitu ya. Jadi kalau misal ada tanwin tidak boleh al. Tapi kalau ada al itu juga tidak boleh tanwin ya. Itu sangat-sangat berlawanan antara alif lam atau al dengan tanwin gitu. Harus memilih salah satunya. Contoh ta'amun ladzidun, kita tambahkan al menjadi at-ta'amu alladzidu. Seperti itu ya. Kemudian al-manzaru al-jamilu. Seperti itu. Perlu diingat tanwin tidak boleh beral. Ya, kalau ada tanwin berarti tidak boleh ada al di depan. Tapi kalau ada al di depan juga tanwin tidak boleh ya. Tapi kalau ada tanwin berarti tidak boleh beral. Pokoknya seperti itu sebaliknya. Kemudian kalau harokat mausufnya itu tergantung kepada posisi kalimatnya ya, tergantung posisi kalimatnya. Di sini contohnya dia tidak ada amil atau pekerjaan atau di sini tidak ada yang membuat dia itu dibaca nasab jer ya. Tidak ada yang membuat dia dibaca nasab ataupun jer ya. Maka di sini dia dibaca rofa ya karena di depan tidak ada yang membuat dia dibaca jer ataupun nasab ya, maka dia dibaca rofa. Di sini tandanya dengan dhammah seperti itu. Langsung saja coba kita ke contoh. Nah, kalau ke contoh ini nanti kita bisa rubah harokat akhirnya atau i'robnya ya. Harokat akhirnya, tanda baca akhirnya. Itu nanti tergantung kalimatnya. Coba untuk yang pertama, murid yang rajin itu sedang belajar di dalam kelas. Kira-kira murid yang rajin. Nah, ini kan ada sifat mausuf ya. Ada sifat mausuf. Nah, kira-kira di sini dia menjadi apa? Apakah subjek, apakah objek, atau yang lainnya? Subjek ya. Benar. Fa'il ya. Murid iya Dirofak ya. fa'il. Baik, bisa kita sebut fa'il itu sama saja dengan subjek ya, pelakunya. Nah, kalau fa'il kan dibacanya rofa ya. Fa'il dibaca rofa. Atau kalau misal ini mufrad berarti tandanya dengan dhammah. Murid, mal arabiyah murid. Oh, Tilmid.
Ya, boleh pakai tilmid, boleh pakai tolib. Ya, oke, kita pakai at-talib. At-talibu yang rajin, mal arabiyah rajin. Nasyid. Nasyitun. Berarti kalau tadi pakai at-talibu atau at-tilmidu, An-nasyidu. ya, An-nasyid. an-nasyitu Yadrusu sedang fil fasli. belajar. Yad, Yadrusu fil fasli. yadrusu di dalam kelas. Fil fasli. Fil fasli, betul. At-tilmidu an-nasyitu yadrusu fil fasli. Murid yang rajin itu sedang belajar di dalam kelas. Ya. Kemudian nomor 2, saya melihat rumah yang besar. Nah, rumah yang besar ini dia menjadi objek, ya, sasaran, atau kita sebut dalam bahasa Arab maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih dibacanya Nasab. nasab. Iya, dibaca nasab. Nah, berarti tandanya dengan apa di sini? Karena dia isim mufrad. Kalau dibaca nasab tandanya dengan Ha. Fathah. fathah, betul. Coba kita translatekan, terjemahkan ke bahasa Arab. Saya melihat rumah yang besar. Ana ra'aitu Zuru. Ana zuru. al-baitul kabira. Baital. Al-baita, Kabira. Al-baitul kabir. al-baita al-kabiro. Iya. Ana anzuru atau ana Nazartu. kita pakai fiil mudhari saja dulu ya. Anzuru. Yang Ya, ana anzuru Al-baital kabira. al-baita al-kabiro. Betul. Berarti sifatnya yang mana? Dari Kabira. al-baita al-kabiro. Al-kabira. Al-kabiro sifatnya itu ya. Kemudian mausufnya yang disifati adalah baik. Al-baita. al-baita. Iya. Kenapa di situ al-baita dibaca fathah? Karena dia menjadi Maf'ul. maf'ul bih, iya, atau sasaran atau objeknya begitu. Kemudian nomor 3, mobilku di dalam rumah yang kecil. Rumah yang kecil. Dia kira-kira nanti jadi apa? Dibacanya apa? Jer. Jer. Kenapa jer? Ada di dalam. Oke, ada kalimat di dalam ya. Ada kata di dalam. Di dalam kan dalam bahasa Arabnya fi ya. Nah, fi itu termasuk huruf jer ya. Maka setelah huruf jer itu nanti dibaca majrur atau dibaca jer juga. Iya, kalau maaf, kalau isimnya mufrad tandanya dengan kas. Roh. Iya, tandanya dengan kasroh. Baik, berarti gimana dalam bahasa Arabnya? Sayyarati Hmm, Fil fil bait. Fil sogiri. As-sogiri. iya. Sayyarati fil baiti as-saghiri. Iya. As-saghiri itu juga mengikuti harokat si Mausufnya. mausufnya. Iya, mausufnya dia dibaca jer di sini ya, tandanya dengan kasroh, maka dia juga dibaca kasroh. Iya, terus ada alnya juga tadi ya, fil baiti, maka soghir di sini juga ditambah dengan alif lam al, fil baiti as-soghiri, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? InsyaAllah. Insya Allah. Kemudian nomor 4. Coba nomor 4,
saya telah membeli pulpen yang murah. Nah, kira-kira di sini dia nanti dibacanya rofa, nasob, atau jer. Mansub. Mansub, ya, mansub atau nasob. Karena dia menjadi sasaran, ya. Pulpen di sini nanti dia jadi sasaran. Kemudian, gimana dalam bahasa Arabnya? Istara itu. Mm-mm. Istara itu pola. Istara itu pola amal. Rakhisah. Oke. Al-Rahisah. Ishtaraitu al-qalama ar-rahi. Sah. Iya. Rahisah. Rahis pakai shad ya. Ar-rahisah. Baik. Kemudian nomor 5. Saya meletakkan bukuku di dalam lemari yang besar. Ana adau kitabi fil Mm-mm. khizanati al-kabiri. Iya. Ana adau kitabi, bukan al-kitabi, tapi ya. Karena di situ ada bukuku, ya. Bukuku di sini. Jadi dia tidak boleh ada al, ya. Ana adau kitabi fil hizanati Al-Kabir. al-kabiri, ya, al-kabiri. Karena almarinya ini kan al-kabir ini kan sifatnya mausufnya almari atau al-hizanah. Nah, al-hizanah dia dibaca jer karena sebelumnya ada huruf jer fi yang artinya di dalam. Maka sifatnya ini juga ikut dibaca kasroh, ya, mengikuti mausufnya. Itu jadi kabiri apa al-kabiri apa jadi kabirati? Al-kabiri. Karena tadi kan Hizanah. al-kabiroti, afwan. Fil hizanati al-kabiroti. Iya, diikuti juga untuk perempuan dan laki-lakinya. Karena al-hizanah itu kan perempuan ya. Ya, isim yang mu'annas maksudnya, isim yang mu'annas. Maka sifatnya juga ikut mu'annas. Kemudian nomor 6, mereka di dalam kelas yang bersih. Gimana? Fil faslil nazifi ya. Hum fil faslil nazifi. Nah, Itu nazif ya. hum ya, nazifun itu artinya bersih. Baik. Hum fil faslin nazifi. Betul. Kemudian nomor 7. Perempuan yang solihah itu sedang membaca Al-Quran di dalam masjid yang bagus. Nah, di sini ada dua susunan mausuf sifat, ya. Ada dua susunan mausuf sifat atau bisa kita sebut naat man'ut, itu juga boleh. Coba gimana? Perempuan yang solihah itu Al-mar'atu salihatu taqra'ul Qur'ana fil masjid masjidi. jamili. Iya. Jamil. Almar'atu sholihatu, almar'atu sholihatu atau almar'atu as-sholihatu taqra'u al-Qur'ana fil masjidi al-jamili. Begitu ya, fil masjidi al-jamili. Perempuan yang solihah itu, almar'atu solihatu, sedang membaca Al-Quran. Taqra'u Al-Qur'ana. Di dalam masjid yang bagus. Fil masjidi al-jamili. Ya, di dalam masjid yang bagus. Yang perempuan yang solihah tadi, itu kan kita baca rofa ya, tandanya dengan
dhammah al-mar'atu sholihatu karena dia menjadi pelaku atau fa'il. Ya, fiilnya adalah membaca. Maf'ulnya itu Al-Qur'an, ya. Kemudian ada tambahan keterangannya adalah di dalam masjid yang bagus. Di dalam itu huruf jar fi, kemudian setelahnya itu dibaca majrur atau juga dibaca jar. Maka di sini masjid itu kan isim mufrad, tandanya dengan kasroh, ya. Nah, ini mausuf, sifatnya itu yang bagus. Nah, sifatnya itu mengikuti mausufnya, yaitu tadi dibaca jer, ya, tandanya atau alamatnya itu dengan kasroh. Begitu ya. Kemudian nomor 8, Ahmad adalah anak laki-laki yang cerdas dan mulia. Kaifa bil Arabiyah? Ahmad Rajulun Waladu. Ahmadu anak laki-laki. Al-walad. waladun. Oh, Oh, walad. Ya, Ahmadu waladun. Waladun. Iya, cerdas. Zakiyun, ya, cerdas zakiyun wa Karim. iya Karim. wa karimun gitu ya. Ahmadu waladun zakiyun wa karimun, ya. Nah, kenapa di situ dia ditanwinkan? Karena dia menjadi khobar, ya. Dia menjadi khobarnya Ahmad. Ahmad adalah anak yang cerdas. Nah, waladun dia kan menjadi khobar. Tadi dibaca rofa, ya, tandanya dengan dhammah. Nah, tanwin juga. Maka sifatnya yang cerdas dan mulia. Zakiyun wa karimun. Itu juga mengikuti mausufnya, yaitu waladun. Begitu ya. Kemudian nomor 9, saya mempunyai teman yang nakal. Aduh. Gimana? Saya mempunyai teman yang nakal. Indi, Oh, yang ini. Indi, Shadiqun, Apa nakal. li apa indi ya saja? Indi, pakainya Indi ya. Indi ya. Iya. Bedanya sama li apa ya? Kalau li itu biasanya di tengah kalimat gitu. Iya. Oh. Mungkin pakai ladayya juga bisa gitu. Tapi lebih seringnya pakai Indi saja. Indi. Iya. Indi, Shadiqun, nakal. Mal Arabiyah nakal. Saya. Nakal. Jahil. Iya, pakai jahilun juga nggak apa-apa, boleh. Nakal pakai jahilun, berarti indi, shadiqun, Jahil. jahilun, begitu. Kemudian nomor 10, saya sedang membersihkan kamar yang kotor. Nah, gimana? Unazifu. Al-ghurfata. Al-wasikha. Al-wasikhata. Iya, al-wasikhata. Boleh pakai hujroh, boleh pakai ghurfah. Ana unadzifu al-ghurfata al-wasikhata. Gitu ya. Atau boleh ana unadzifu al-hujrata
al-wasikhota. Begitu. Baik, insyaallah saya anggap semuanya paham ya. Insyaallah paham semuanya untuk sifat mausuf. Kemudian yang keempat dari syibuhul jumlah itu ada isyarah musyair ilaih atau kata tunjuk ya. Isim isyarah itu artinya kata tunjuk. Musyair ilaih itu yang ditunjuk. Contoh di sini ada dzalikal masjidu, masjid itu. Tilkal madrasatu, sekolah itu. Hadanir rojulani, dua laki-laki ini. Untuk keterangannya, isim yang jatuh setelah isim isyarah itu ada dua macam, ya. Yang pertama, jika isim yang jatuh setelah isim isyarah itu berawalan al, contoh yang ada di tabel, maka menjadi musyar ilaih atau kata yang dijelaskan dalam isyarah, ya. Seperti contoh di tabel ini. Di sini kan ada isim isyarah dzalika. Kemudian setelahnya ada kata yang beral, ya. Setelah isyarah ada isim yang beral. Maka dia menjadi musyar ilaih atau kata yang dijelaskan pada isyarah. Berarti kan masjid itu, gitu ya. Masjid itu. Bedakan antara dalika masjidun dan dalikal masjidu. Nah, yang kedua, itu jika isim yang jatuh setelah isyarah tidak berawalan al, maka menjadi khobar. Nah, ya, perlu diingat, kalau berawalan al itu menjadi musyar ilaih. Tapi kalau tidak berlawanan al, tidak berawalan al, maka menjadi khobar. Ya, contoh, zalika masjidun. Itu adalah masjid. Ya, kalau diartikan seperti itu. Zalika masjidun. Itu adalah masjid. Tetapi kalau berawalan al, masjidu itu diawali oleh al masjidu, dalikal masjidu, itu artinya bukan itu adalah masjid, tetapi masjid itu. Begitu ya. Menjadi keterangannya si dalika, kata yang dijelaskan pada isim isyarahnya. Begitu. Nah, yang termasuk dalam syibh jumlah di sini adalah isim yang berawalan al, ya. Jadi kalau misal yang masuk ke dalam syibhul jumlah itu adalah isim yang berawalan al. Karena jika isim yang jatuh setelah isim isyarah itu tidak berawalan al, contoh tadi dalika masjidun, itu kan masjidun di situ kan menjadi khobar. Nah, susunan kalimat dalam jumlah dalika masjidun itu kan mubtada khobar, ya, atau jumlah ismiyah. Berarti kan jumlah ismiyah, dia sudah menjadi jumlah, ya. Perlu diperhatikan, diingat. Kalau misal dalika masjidun itu sudah menjadi jumlah. Tapi kalau misal dalikal masjidu, masjid itu masih syibhul jumlah yang menyerupai jumlah karena terdiri dari dua kata tapi belum memahamkan. Tapi kalau tadi dalika masjidun, nah itu kan sudah menjadi jumlah ismiyah. Artinya adalah itu adalah masjid. Nah, itu kan sebuah kalimat yang sudah memahamkan. Begitu ya? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, untuk isim isyarah nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Kita selesaikan dulu untuk yang syibhul jumlahnya ya. Jadi ini nanti di sini ada isim isyarah. Nah, di sini ada isim isyarah. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang isyarah musyar ilaih dalam syibhul jumlah.
Yo, yang nomor pertama, murid laki-laki ini rajin. Hadza at-talibu nasyitun. Gitu Masih. ya. Hadza at-talibu nasyitun. Murid laki-laki ini rajin. Begitu. Kemudian, 2 murid perempuan di dalam kelas. Pakainya, Talibatani at-talibatani. iya. Talibatani ya. Berarti kita pakai Talibatani fil itu. fasl. Ya, kita pakai itu. Ya, berarti At-talibatani fil fasli. ya boleh at-talibatani fil fasli. Tapi di situ tidak ada isim isyarahnya. Ya, berarti pakainya tanikat talibatani fil fasli. Ya, baik. Nanti kita bahas nanti. Baik. Saya mencintai anak laki-laki ini. Gimana? Ana uhibbu hadal waladi. Hadal walad. walada. Iya, Hadal hadal walad. walada. Betul, karena dia menjadi maf'ul, ya. Ya, dia menjadi maf'ul. Kemudian kasurku di dalam kamar itu. Firashi. Firasi fi hadzal ghurfah. Oke. Firashi. Fi hadihil Fi hadzal ghurfah. hurfati, ya. Tilka. Hadal hurfati. Maaf, kok dalika. Astagfirullah. Ya, itu bukan ini, maafan. Maaf. Firosi fi tilkal Tilka. Bukan tilka. hurfati. Iya. Tilkal ghurfati. Fi tilkal hurfati. Kenapa hurfati? Karena di sini ada huruf jer, ya. Tilkanya di Jer. situ kan dia dibaca jer, tapi jernya jer muqaddarah, ya. Tandanya muqaddarah atau dikira-kirakan, tidak terlihat. Ya. Kemudian mereka melihat rumah ini. Yanzuruna hadzal baiti. Yanzuruna Hadzal baita. Iya, Hadzal baita. yanzuruna hadal baita. Betul, karena hadal baita itu menjadi sasaran atau maf'ulnya. Baik. Kemudian untuk syibul jumlah yang kelima atau yang terakhir itu adalah mudhof ilaih atau susunan idhofah, ya. Susunan idhofah. Nah, mudhof ilaih itu i'rabnya selalu jer, ya. Untuk mudhof ilaihnya. Baik. Contoh di sini ada babul masjidi. Babul masjidi. Ya. Nah, ini adalah susunan idhofah, ya, susunan idhofah, mudhof ilaih. Idhofah pengertiannya adalah gabungan 2 isim yang bermakna satu, ya. Gabungan 2 isim yang bermakna satu. Di sini contohnya babul masjidi, artinya adalah pintu masjid. Nah, itu kan maknanya satu, ya. Maksudnya adalah pintu masjid. Walaupun ada 2 kata, tetapi artinya itu adalah satu barang, kayak gitu. Satu sesuatu, begitu. Babul masjidi, pintu masjid. Kan artinya satu, ya. Satu pintu masjid. Kemudian Kitabu Ahmad, itu juga bukunya Ahmad. Nah, Kitabu Ahmad, bukunya Ahmad. Berarti kan satu, ya. Kemudian khotamu hadidin, cincin besi. Baik. Kemudian isim yang pertama disebut mudhof. Nah, isim yang pertama atau yang ada di awal itu disebut mudhof.
Nah, isim yang kedua itu disebut mudhof ilaih, ya. Sandaran yang disandari begitu. Kemudian harokat akhir mudhof itu tergantung posisi kalimat, ya. Nah, mudhof ini posisinya harokat akhirnya itu tergantung pada posisi kalimat. Karena di sini tidak ada amil nawasib atau amil yang lain, tidak merubahnya, dia tetap menjadi rofa, ya, dibacanya dhamma. Nah, mudhof ilaih, mudhof ini yang berada di depan itu tidak boleh al dan tidak boleh tanwin, ya. Perlu diingat, mudhof tidak boleh beral dan tidak boleh bertanwin, ya. Nah, mudhof ilaih itu harokatnya selalu jer, bukan kasroh, ya, tapi harokatnya selalu jer, ya, harokatnya selalu jer atau i'rabnya selalu jer. Karena ini kan ada contoh Ahmad, bukan Ahmadi, ya. Karena Ahmadu di sini dia termasuk isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif tanda jernya itu dengan fathah. Ada yang tanda jernya dengan fathah, seperti itu. Jadi tidak boleh mengucapkan al-babul masjidi, itu tidak boleh. Karena tadi kan syaratnya mudhof itu tidak boleh beral, ya. Maka yang tepat tadi apa? Babul masjidi, seperti itu, pintu masjid. Kemudian kitabun ahmada itu juga tidak boleh karena mudhof itu tidak boleh bertanwin, ya. Kemudian khotamu hadidun itu juga tidak boleh karena di sini hadidun, ya. Kalau seperti ini berarti hadidunnya itu harusnya sifat cincin yang besi, kayak gitu. Tapi kalau susunan idhofah itu khotamu hadidin karena harus dibaca jer, ya, bukan rofa, seperti itu. Nah, coba langsung ke terjemahan dalam bahasa Arab. Langsung ke contohnya diterjemahkan. Yang pertama, pintu rumah itu rusak. Babul baiti fasadun. Ya, Maksurun. ya. Babul baiti boleh fasadun, boleh maksurun. Ya, rusak. Tapi kalau maksur itu lebih ke pecah, ya. Kalau fasad itu rusak, kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya memperbaiki kunci mobil. Berarti idhofahnya yang mana kira-kira? Miftahul sayyarah. Miftahus sayyarah. Sayyarat. Saya memperbaiki kunci mobil. Kaifa bil arabiyah? Ana aslihu sayyarati. Miftah. Aslaha yuslihu, ya. Uslihu. Uslihu. Ana uslihu miftah as-sayyarati. Miftahas, iya. Ana uslihu miftahas sayyarati. Miftaha, ya. Kenapa di situ miftaha? Karena dia menjadi maf'ul bih, ya, menjadi maf'ul bih. Tapi as-sayyarahnya itu tetap dibaca kasroh, ya. Karena dia susunan idhofah, bukan susunan sifat mausuf, ya. Kalau sifat mausuf kan tadi mengikuti kalimat sebelumnya, tapi kalau idhofah itu tetap dibaca jer, ya. Kemudian nomor 3, kita telah menulis nama teman-teman, bukan namanya, ya, tapi kita telah menulis nama teman-teman. Kaifa? Kata benar. Kata benar. Al-asma'a. Asdiqai. Iya. Kata benar asma al asdiqai. Iya, betul.
Kita telah menulis nama teman-teman. Berarti idhofahnya adalah asma'al asdiqoi. Ya, idhofahnya di situ. Mudhofnya itu asma, mudhof ilaihnya asdiqoi, al-asdiqoi. Seperti itu. Kemudian nomor 4, saya telah membeli jam tangan. Ishtaraitu jam tangan. Sa'ati. Sa'ati. Sa'atal Bukan. yaddi. Iya, Sa'atal yaddi. sa'atal yaddi. Ishtaraitu sa'atal yaddi. Kenapa sa'ata? Karena Maf'ul. iya menjadi maf'ul bi. Pemain bola itu terkenal. Gimana? Pemain apa? Mal Arabiyah pemain. La'ibun ya. La'ibun, iya. Terus kalau misal pemain bola, La'ibul qurrah. La'ibul iya, qurrati ya. iya betul. La'ibul qurrati Masyhurun. masyhurun. Betul. La'ibul qurrati masyhurun. Berarti idhofahnya adalah pemain bola. Di situ ada dua kata, tapi artinya atau maknanya kan satu ya, yaitu pemain bola. Walaupun terbuat dari dua isim, yaitu la'ibun dan al-qurrah. Ya. Nanti nomor 6 sampai 10 dikerjakan sendiri-sendiri ya, masing-masing silahkan dicari. Itu yang Kemudian nomor 5 berarti idhofahnya bisa jadi mubtada ya, Teh? iya bisa. Maka itu kan tadi kalau misal dia berada di depan ya, dia berada di depan kan otomatis menjadi subjek ya. Kalau misal jumlah ismiyah itu berarti kan menjadi mubtada begitu. Karena tidak ada amil yang membuat dia dibaca jar ataupun dibaca nasab ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, mubtada'nya di situ kan dia termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya isim yang mudhof ya. Isim yang mudhof begitu. Pada isim yang beral seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah asmaul isyarah ya, seperti tadi yang di atas. Kalau yang di atas tadi kan isyarah dan musyari ilaih yang syibhul jumlah ya. Tetapi musyar ilaihnya itu harus yang musyar ilaih itu berarti kan yang beral gitu ya. Tapi kalau yang tidak beral ya atau yang bertanwin itu bukan syibhul jumlah, tapi dia sudah menjadi jumlah ismiyah. Nah, penjelasannya lebih apa ya? Sedikit lengkap lagi itu di sini. Asmaul isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk ya, kata yang digunakan untuk menunjuk benda atau manusia. Ya, intinya untuk menunjuk sesuatu ya. Nah, secara simpel isim isyarah adalah kata tunjuk begitu. Nah, kata tunjuk itu ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Sebelum mudzakkar muannas ada dua ya kata tunjuk, yaitu untuk yang dekat atau lil qorib dan juga untuk yang jauh atau lil ba'id. Nah, untuk yang dekat itu artinya adalah ini ya. Kalau yang dekat artinya ini. Nah, kalau untuk yang jauh berarti artinya itu. Begitu ya. Bisa dibedakan. Kemudian selain dekat dan jauh itu isim isyarah juga ada berbeda dalam jumlahnya, harus disesuaikan adatnya atau jumlahnya. Ada yang mufrad, ada yang untuk mufrad berarti satu. Kemudian ada yang musanna itu berarti untuk dua. Kemudian ada yang al-jam'u atau jama' untuk banyak, 3 atau lebih
ya. Jadi isim isyarah itu ada segi dekat jauh, kemudian jumlahnya, kemudian ada jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannas, ya. Ada mudzakkar dan muannas. Ini memang berbeda dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau Indonesia kita tidak perlu menunjukkan, tidak perlu menjelaskan ketika menunjuk laki-laki atau perempuannya, ya kan tidak disebutkan. Cukup misal ini Ahmad. Nah, kan udah cukup ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian misal ini Fatimah. Nah, itu kan sudah cukup. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu harus disesuaikan antara mudzakkar dan muannasnya. Contoh, kalau untuk yang mudzakkar mufrad itu ada hadza, ya. Contoh hadza Ahmad. Ini adalah Ahmad, ya, harus disesuaikan. Kalau hadza kan untuk mudzakkar satu. Berarti kan hadza Ahmad untuk mudzakkar satu. Satu laki-laki. Kemudian hadzani berarti untuk dua. Contohnya hadzani Ali wa Ahmad. Ini adalah Ali dan Ahmad, ya. Berarti untuk dua orang. Atau boleh untuk menunjuk sesuatu. Hadzani qalamun wa kitabun, ya. Ini pulpen dan buku, seperti itu. Kemudian haulai. Haulai ditujukan untuk jamak yang jumlahnya 3 atau lebih. Haulai untuk mudzakkar. Kalau mudzakkar contohnya berarti adalah haulai apa ya? Contohnya yang relatif banyak. Apa? Muslimun. Gimana? Muslimuna. Iya, boleh. Haulai muslimuna. Ini adalah orang-orang muslim, ya. Ini adalah orang-orang muslim, muslimuna. Coba kita rubah untuk yang muannas. Berarti disesuaikan juga jenisnya. Atau kalau muannas berarti ikut muannas. Hadihi, ya. Kalau muannas berarti hadihi. Contohnya hadihi Fatimah. Ini Fatimah. Nah, Fatimah kan anak perempuan. Nah, jumlahnya 1. Maka dia pakai hadihi. Contohnya 2. Hatani Fatimah wa Zainab. Perhatikan, ini adalah Fatimah dan Zainab. Dia ada dua orang perempuan. Berarti menggunakan hatani. Kemudian untuk yang banyak, itu sama. Pakainya haulai. Ya, haulai. Contohnya haulai muslimatun. Gitu ya. Ini adalah para muslimah. Begitu. Kemudian untuk yang jauh atau lil ba'id itu ada zalika untuk mufrad, zanika untuk musanna atau 2, ulaika untuk banyak 3 atau lebih. Itu sama ya, disesuaikan untuk mudzakkar dan muannasnya. Bisa pakai contoh yang tadi di atas. Zalika Ahmad, zanika Ali wa Ahmad, ulaika muslimuna, gitu. Kemudian untuk yang tilka itu berarti untuk perempuan. Tilka tanika ulaika. Tilka Fatimah, tanika Zainab wa Fatimah. Ulaika ulaika muslimatun. Begitu ya. Pokoknya tinggal disesuaikan jumlahnya, kemudian mudzakkar muannasnya harus sesuai kalau menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, tadi kan menggunakan Ahmad, begitu ya. Nah, itu kan artinya adalah ini adalah Ahmad, hada Ahmad, ini adalah Ahmad, begitu. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah contoh jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah.
Jadi isim isyarahnya itu dia menjadi mubtada ya atau subjeknya. Nah, kalimat setelahnya itu menjadi khobarnya. Karena tadi saya akan menyebutkannya tidak beral ya, tidak ada alif lamnya. Maka dia susunannya adalah jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar. Begitu. Contoh di sini kan ada hadza waladun. Hadza menjadi mubtada, waladun menjadi khobarnya. Ya, jadi kalau misal diartikan itu menjadi ini adalah seorang anak laki-laki seperti itu. Dan seterusnya ini tinggal disamakan saja adatnya dan juga jenisnya ya. Nah, jika lafaz setelah isim isyarah ditambah al atau dibuat ma'rifat, maka isim setelahnya menjadi musyar ilaih, isim yang dijelaskan, dan isim isyarah menjadi penjelasnya. Contoh yang tadi di atas ya, dalam pembahasan syibhul jumlah yang menyerupai kalimat. Nah, contoh hadzal waladu, seorang anak laki-laki ini, ya kan? Nah, jadi kalau ada alif lamnya, ininya itu arti ini itu berada di belakang. Tapi kalau misal kalimat setelah isim isyarahnya itu tidak beral atau dia bertanwin, berarti ininya itu berada di depan. Arti ini itu ada di depan ya, karena belum jelas ini apa gitu. Nah, kalau ini kan sudah menjadi sebuah dua kalimat tapi belum sempurna. Hadal waladu, seorang anak laki-laki ini titik-titik. Nah, kan masih apa ya? Masih gantung ya. Secara ini kan masih belum memahamkan seorang anak laki-laki ini. Loh, seorang anak laki-laki ini apa gitu. Karena belum jelas, maka dia disebut syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang mana? Syibhul jumlah yang isyarah musyar ilaih. Begitu ya. Bisa membedakan ya antara yang beral dan tidak beral. Seperti itu. Sama. Nah, ini contoh untuk yang perempuannya. Sama ya. Kalau seperti ini berarti dia susunannya mubtada khobar atau jumlah ismiyah ya, jumlah ismiyah. Karena bintun di sini dia menjadi khobarnya hadhihi begitu. Sama ya. Sama, tinggal itu tadi dibedakannya adalah mudakar dan mu'annas. Contoh mudakar dan mu'annas. Kalau ini kan tadi contoh mudakar, yang hadihi hatani berarti kan contoh mu'annas. Hadihi hatani. Nah, annas. Itu tadi untuk yang qorib atau dekat, lil qorib atau dekat. Nah, begitu juga dengan untuk yang jauh atau lil ba'id, itu juga sama ya. Dzalika waladun, itu adalah seorang anak laki-laki. Nah, ini semuanya susunannya adalah mubtada khobar atau jumlah ismiyah ya. Tapi kalau kita rubah waladun tadi diganti tanwinnya diganti menjadi al, ditambah al di depan. Itu menjadi dzalikal waladu. Susunannya isyarah musyar ilaih atau bisa kita sebut sebagai syibhul jumlah ya. Nah, ini juga sama. Ini tadi yang atas untuk laki-laki, ini yang bawah perempuannya. Begitu. Nah, contoh dalam kalimat panjangnya. Hadza talibun maghirun. Jadi kan ini adalah murid yang pandai atau pintar. Bedakan ya, hadza talibun. Berarti ini adalah murid yang pandai. Nah, hada itu menjadi mubtada, tolibun menjadi khobarnya. Nah, mahirun di sini menjadi sifat ya. Tadi kan udah ya, sifat mausufnya adalah tolibun. Nah, makanya diartikan di sini adalah yang pintar atau yang pandai gitu.
Contoh yang beral berarti dia bukan menjadi mubtada khobar, ya, bukan jumlah ismiyah, tapi susunannya bukan mubtada khobar. Hadat tolibu al-mahiru. Jadi mubtadanya itu sampai sini, ya. Mubtadanya sampai al-mahiru, ya. Hadat talibul mahiru. Murid yang pintar ini, ya. Murid yang pintar ini, ininya di belakang. Itu kan menjadi satu kalimat atau maksudnya satu arti gitu ya. Murid yang pintar ini, nah, apa? Yajlisu alal kursi, sedang duduk di atas kursi. Nah, yajlisu alal kursi, dia menjadi khobarnya. Begitu. Karena at-tolibu, dia menjadi musyar ilaihnya. At-tolibu menjadi musyar ilaihnya. Ya, musyar ilaihnya dari isyarah hada. Karena dia beral. Ya, at-tolibu dia ada alif lamnya. Kemudian al-mahiru dia menjadi sifatnya at-tolibu. Seperti itu. Kalau misal hadza talibu mahirun, ya jelisunya nggak ada ya. Ya jelisun alur misal nggak ada. Hadza talibu mahirun. Berarti artinya adalah murid yang ini pandai. Begitu ya. Murid yang ini pandai. Karena tadi di sini kita hilangkan alnya. Contoh ya, contoh kita hilangkan alnya. Itu kan menjadi hadza talibu mahirun. Murid yang ini pandai. Berarti mahirun itu menjadi khobarnya. Ya. Baik. Kemudian contohnya lagi ada guru perempuan itu cerdas dan baik hati. Tilkal ustadzatu, guru perempuan itu, ya. Ustadzah itu zakiyatun wa karimatun. Cerdas dan baik hati. Itu atau mulia juga boleh. Ya. Berarti kan tilkal ustadzatu, dia di sini menjadi isyarah musyar ilaih. Sibhul jumlah. Zakiyatun wa karimatun, dia menjadi khobarnya. Itu mubtadanya adalah tilkal ustadzatu. Ya. Kemudian contohnya al ustadzatu, alnya dihilangkan, berarti ditanwinkan. Maka Kal ustajatun. iya, tilka ustadzatun zakiyatun wa karimatun. Tilka menjadi mubtada, khobarnya itu ustadzatun, ya, khobarnya ustadzatun. Ya, kalau tadi kan di sini khobarnya zakiyatun wa karimatun, karena tilkal ustadzatu di sini syibhul jumlah, ya, isyarah musyar ilaih. Nah, maka kalau alnya hilang menjadi tilka ustadzatun, maka ustadzatun di sini menjadi khobarnya. Khobarnya si mubtada, mubtadanya si tilka itu, ya. Tilka itu menjadi mubtada, khobarnya ustadzatun. Zakiyatun wa karimatun. Maka dia zakiyatun wa karimatun, dia menjadi si Sifat sifat. Iya, Sifat. mausufnya mana? ustazah. Ustazatun. Ustadzatun, begitu. Hintung? Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira. Oke, ada 2 pertemuan lagi ya. Insya Allah di hari Senin dan Rabu depan. Atau mau diganti hari apa untuk yang pertemuan kemarin? Barangkali ada yang mau usul. Mau tetap di hari Senin dan Rabu depan? Atau kita ganti hari yang lain? Iya bisa saja di hari Minggu malam. Hari Minggu, malam Senin berarti? Langsung. Gimana?
Oke, kita diskusikan nanti boleh ya. Ikut ustazah aja lah, baiknya gimana. Baik-baik ya, semoga diberi kelancaran aja ke depannya biar masih bisa melanjutkan gitu. Baik. Untuk yang ini jadi PR saja atau kita kerjakan sekarang bareng-bareng? PR Kerjakan tuh. saja ya. Bareng-bareng saja mungkin ya. Mana yang pos tadi lah sini berarti. Baik, kita kerjakan sampai nomor 5 saja ya. Nanti yang nomor 6 sampai 10 bisa dikerjakan masing-masing sendiri. Oke, nomor 1. Ini adalah dua dokter yang ganteng. Wah, gimana? Kaifa bil Arabiyah? Hadani tabibani. Tabibat. Hadani Tabibani tabibani. Jamilah. jamilani. Iya. Jamilani. Hadani Tabibani. tabibani jamilani. Betul. Hadani. Karena kenapa hadani bukan hada? Musanna. Iya. Musanna atau arti dua ya. Di sini dua dokter. Kenapa bukan tobibun tapi tobibani? Musanna. Iya, karena Musanna. musanna. Juga sifatnya ya, karena kan tadi sifat mengikuti mausufnya. Sifatnya kan harusnya jamilun, tapi karena mausufnya atau yang disifati itu musanna, jumlahnya itu dua, maka sifatnya juga mengikuti. Ya, harusnya jamilun tapi menjadi jamilani. Begitu. Ya. Kemudian nomor 2. Dua pegawai laki-laki itu bekerja dengan baik. Nah, itunya berada di belakang. Berarti ini menjadi musyar ilaih ya. Menjadi musyar ilaih atau syibhul jumlahnya. Gimana? Itu. Hadal muwaddofa. Dalikal muwaddofani. Iya, danikal muwaddofani. Ya, Ya malu. ya malani Malani. Jayidan. bijayidin. Bijayidin. Ya, boleh bijayidin, boleh langsung jayidan. Itu boleh. Ya. Baik. Kemudian nomor 3. Murid-murid perempuan ini mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu minhah apa ya? Bentar. Iya, minhah benar. Minhatud dirasah. Minhatud dirasah. Minhah itu beasiswa. Nanti gimana? Murid perempuan ini, murid-murid berarti kan banyak. 3 atau lebih. Berarti pakainya Talibat. Talibat ya, Sah? ininya dulu. Haula. Isyarahnya dulu. Haulai talibat. Iya. Haulait talibat. Ya'khudna apa itu ya? Ya'khudna kan mendapatkan itu apa, Sah? Ya'khudna. Mendapat Astagfirullah. Khudna. Mendapat. Asalna. Ya. Berarti ya hasolna. Asalna. Asalna Nilai min saya. hati. Ya, hasolna bisa. Sultunna.
Ini kan murid perempuan ini pakainya berarti hunna ya. Walaupun ada di sini tapi kan tidak sedang diajak bicara begitu. Saltuna. Hasolna. Asal. Iya, hasolna. Jadi gimana tadi? Haula'it thalibatu Haula itolibatu. hasolna Min min al-min hatat beasiswa berarti min hatat dirosah. Min hatat dirosati. Begitu. Min hatat dirosati. Berarti murid-murid ini kan tadi haula'it thalibatu ya. Dia sibuhul jumlah yang isyarah musyar ilaih. Kemudian mendapatkan hasolna beasiswa min hatat dirosah. Min hatat dirosati. Berarti susunannya adalah idofah ya. Dari minhah dan ad-dirosah. Beasiswa. Gitu. Kemudian nomor 4. Itu adalah rumah yang mahal. Zalika baitun Mahal. Ghaliyatun. Ghaliyatun. Gholin. Iya, Ghaliyatun. pakainya gholin. Zalika baitun gholin. Itu adalah rumah. Kalau zalika baitun itu adalah rumah. Gholin yang mahal. Iya. Kemudian nomor 5, rumah-rumah itu dekat dengan sungai. Rumah-rumah itu. Berarti ada alnya. Gimana? haula'il buyutu qaribun Haula'il buyutu. qaribun minan nahari. Iya. Qaribun minan Nahri. nahri. Betul. Oke, kita cukupkan. Ada yang mau bertanya? Silakan sambil mengisi absen ya. Kalau saya izin bertanya, Iya. tadi saya juga belum paham cara membedakan suatu kalimat itu menggunakan alfa, mutada, dan jar gitu. Gimana? Kurang jelas, Afwan. Suaranya putus-putus. Oh ya, Afan saya izin bertanya, bagaimana sih cara membedakan kalau suatu kalimat itu menggunakan mutada, kemudian ada rofa dan jar, itu cara bedainnya gimana saya? Cara bedain rofa Iya, dan cara bedain kalimat yang menggunakan rofa, mutada, dan jar, itu cara bedainnya gimana ya? oh ya. Kalau misal mubtada itu kan berada di awal kalimat. Ya. Maka dia dibaca rofa. Ini mubtada itu i'rabnya rofa, selalu rofa. Mubtada i'rabnya selalu rofa. Khobar pun sama. Jadi sebenarnya nanti tuh ada materi yang ini isim-isim yang dibaca rofa. Nah itu tuh apa saja kayak gitu. Kemudian isim-isim yang dibaca nasab itu apa saja kayak gitu. Contoh isim-isim yang dibaca rofa itu ada mubtada, ada khobar, ada fa'il. Nah, itu adalah contoh-contoh isim yang dibaca rofa. Begitu. Nah, kalau misal untuk mengetahui kok itu jadi mubtada itu gimana? Nah, kalau untuk mengetahui mubtada kok jadi mubtada kayak gitu, caranya adalah mubtada itu isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Nah, isim ma'rifat itu apa saja? Isim ma'rifat itu ada 6. Yang pertama, kalimat yang beral. Kemudian ada isim alam. Kemudian isim isyarah. Ya. Kemudian isim mausul. Kemudian isim domir. Nah, yang terakhir itu adalah isim yang mudhof pada kalimat yang beral.
Begitu. Contohnya tadi isim yang mudhof pada kalimat yang beral adalah babul apa tadi ya? Masjid. Iya, babul masjidi. Nah, itu kan isim yang mudhof pada kalimat yang beral. Ini kan mudhof kepada kalimat yang beral. Kalau dia berada di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk mengetahui mubtada itu kenapa kok dia mubtada, itu karena kalau yang ini tadi ya, mana tadi? Yang bawah. Nah, ini nih. Contoh, kenapa hada tolibun mahirun? Kenapa hada di sini menjadi mubtada? Nah, karena dia adalah isim isyarah di awal kalimat. Gitu. Karena dia adalah isim isyarah yang berada di awal kalimat. Gitu. Karena isim isyarah itu termasuk isim ma'rifat. Gitu. Nah, isim ma'rifat itu yang menjadi mubtada. Kayak gitu. Pokoknya intinya kalau nggak pakai alif lam berarti dia mubtada gitu ya. Ya, tapi ya isim ya, Kalau menjadi Ya, mubtada itu isim, ya. Kalau misal ada isim yang ada di awal, misal dia beral, berarti dia makrifat. Tapi kalau misal tidak beral, yang tidak beral berarti contohnya ada isim domir, kemudian isim isyarah. Isim domir itu yang mana? Yang kata ganti, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, kalau itu isim-isim itu berada di awal kalimat, maka dia disebut mubtada. mubtada. Iya. Kemudian contoh lagi, tadi kan ada 6 ya isim ma'rifat. Yang pertama, kalimat yang beral. Nah, contohnya ada at-thalibu. Misal ini hadanya nggak ada ya. At-thalibu, misal kayak gitu. Nah, at-thalibu itu dia menjadi mubtada. Kayak gitu. Contohnya kan at-thalibu, kemudian al-baitu, kemudian al-kitabu. Nah, pokoknya kalau ada isim yang beral, itu berarti dia menjadi mubtada. Ya, udah 2 contoh ya. Tadi ada isim domir dan isim yang beral. Kemudian ada lagi isim alam. Isim alam itu apa? Artinya adalah nama. Ya, isim alam itu adalah nama orang. Contoh, Fatimah tuh bla 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 bla. Nah, berarti Fatimah itu adalah menjadi mubtada gitu. Zainabu bla bla bla. Berarti Zainab menjadi mubtada gitu. Ahmadu titik-titik. Nah, itu juga Ahmad menjadi mubtada begitu. Kemudian ada lagi isim isyarah ya. Tadi kan isim beral, kemudian isim domir, isim alam, kemudian isim isyarah. Nah, isim isyarah berarti ini hadani, haulai, kemudian hadihi, hatani, haulai, zalika, tilka, danika, tanika, ulaika ya. Nah, itu kalau itu berada di awal, ini contohnya, maka dia menjadi mubtada begitu. Isim alam tadi contohnya apa teh? Isim alam nama orang. Nama orang. Iya, Kalau nama hewan namanya, kalau nama hewan masuknya apa? isim. Isim aja. Iya. Hmm. Itu kalau misalnya mubtada kan tadi dibilang pasti di awal ya. Mm-mm. Kira-kira mungkin nggak dia ada di tengah kalimat? Enggak. Nggak mungkin. Nggak Iya, mungkin. enggak. Mungkin Kecuali kalau kalau misalnya susunan mubtada apa namanya? Khobar muqaddam mubtada muakhir. Nah, itu mungkin bisa kecuali gitu. kalau misalnya kalimatnya dipisah dengan koma kita kali ya. Jadi dia Iya, bisa menjadi mubtada. Oke, betul. oke. Iya, mungkin dipisahnya dengan kalau misal di tengah tapi ada koma sebelumnya gitu. Oke, oke. Iya. Begitu. Jadi kurang apa ya? Tadi kan baru
Ini Ustazah yang isim mausul belum. Ya, isim mausul. Nah, kalau isim mausul itu adalah isim yang apa ya? Nyambung gitu. Isim mausul itu nyambung. Contohnya isim mausul tuh yang alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allati, allai. Terus juga ada man dan ma. Nah, yang artinya itu adalah yang gitu. Yang artinya itu yang. Itu namanya isim mausul. Kata penghubung. Ya, isim mausul kan kata penghubung antar kalimat gitu. Kemudian tadi setelah isim mausul itu ada Isim dhamir ya. isim domir kan tadi sudah yang huwa huma hum ya. Terus isim isyarah yang ini ya. Nah, yang terakhir itu isim yang dimudafkan kepada salah satu Kalimat dari isim yang 5 di atas tadi. Ya, isim yang mudhof atau isim yang dimudhofkan pada yang beral atau pada isim alam ataupun pada isim domir ataupun isim mausul ataupun isim isyarah yang dimudhofkan kayak gitu. Mudhof tuh apa sih Teh? Artinya. Sandar kalau ya, Disandarkan. yang disandarkan begitu. Kita beli. Agak pusing juga ya lama-lama. Iya, Kapok nih. betul. Ini karena ini cuma satu buku, belum yang luas begitu, Ti. Ya. Biasanya kalau di sana itu biasanya kita 4 jilid ya, 4 buku dalam 1 bulan. Gitu. Wow. Ya, itu lumayan lengkap sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin setiap hari belajarnya kali ya. Iya, tiap hari. Satu harinya 4 atau 5 pertemuan gitu. Betul. Ini Baik. cuma seminggu 2 kali aja udah pusing gini Teh. Iya, karena kan banyak aktivitas juga yang lain ya. Iya sih. Iya, ini saya juga sambil murojaah belajar lagi bareng-bareng. Berarti setelah ini ada lanjutan kursus lagi ya? Ada pelajaran lagi ya? Kalau selesai ini kemungkinan ada lanjutannya ya? Iya, harusnya ada, tapi nanti bisa dipertimbangkan lagi bersama Ustadz Hasim. Gitu. Wah, kurang banget rasanya. Itu kalau yang belajar di Parenya itu selama berapa lama Teh? Saya atau Iya, kalau yang ngedaftar di sananya di mana di Pare ya? Itu ya biasanya berapa? 3 tergantung bulan. minatnya. Bisa 1 bulan atau 3 bulan begitu. Ya, tergantung program yang mau diambil seperti itu sih. Kalau full sampai selesai itu berapa lama? Gimana? Kalau dia programnya ngambil full sampai selesai gitu, ambil semuanya itu berapa lama programnya? Oh iya. Biasanya Wah, kalau seumur hidup itu mah ya. at-taisir atau percakapan itu biasanya 3 bulan. Ada 3 jilid. Kemudian untuk yang kitab kuning atau yang khusus qawaid begitu ya. Itu 3 bulan. 1 bulan, 2 bulan bisa sebenarnya. 1 bulan pertama itu untuk materi, 1 bulan yang selanjutnya itu untuk praktik kitabnya. Iya. Ya, kita gundul ya saja. Iya, betul. Waduh. Kalau tasrif itu masuknya kemana Teh? Ke qawaid, Yang takrib. tasrif. Oh, Sorof. tasrif. Iya, masuknya qawaid. Gitu.
Ya, mungkin sekian ya untuk malam ini karena waktunya tinggal 3 menit lagi untuk Zoom-nya akan berakhir. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga pembelajaran malam hari ini bermanfaat menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Mari kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa atlubu afwan minkum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah. Afwan. Allah khairan. Afwan.